Shalom jemaat dan keluarga FLC, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di ibadah FLC melalui YouTube channel ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kita dan akal budi kita. Dan juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian nanti pada saat mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua responi firman Tuhan dengan mengatakan yes atau amin untuk kekuatan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak bagi setiap orang tua yang mempunyai anak-anak, jangan lupa untuk mendampingi anak Anda selama mengikuti Kids Online Service yang kami sediakan juga di FLC YouTube channel ini. Mari kita semua sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk semua bangkit berdiri dan mari kita puji dan sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Amin. Mari saudara, pagi hari ini kita menaikkan setiap pujian kita sama Tuhan, sembah kita sama Tuhan. Kita menyatakan Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang menjaga setiap kehidupan kita dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari percaya kalau Tuhan gak akan pernah ninggalin setiap kehidupan kita. Kuasanya telah tercurah atas kita semua, dan Dia telah menebus setiap dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Mari dengan ketulusan hatimu kita menyatakan sama Tuhan rasa syukur, pujian, penyembahan terbaikmu. Dimanapun kita berada, percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melawat kita semua. We worship you, Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari pagi hari ini angkat sembahmu sama Tuhan. Kita menyatakan Kau telah melayakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa-Mu layakkan kami Tuhan, kuasa-Mu bebaskan kami, kuasa-Mu menopang menghidupi kami Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Kau hadir, Kau nyata. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Kau yang agung, Kau layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Biar setiap pujian dan penyembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan kalau pagi hari ini kami ada semua karena perkenanan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Yang mau menaikkan pujian kami lebih lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta
dengan kesungguhan hati menyatakan sama Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah Tuhan, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, nama-Mu kami sanjung, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita bersatu di dalam doa dan kita sungguh percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan jawab doa kita. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama mendukung setiap pokok doa jemaat. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kehidupan ini Tuhan. Saat ini kami bersatu di dalam doa Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang telah menyampaikan doa-doa melalui pokok doa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh keluarga besar FLC Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan, Engkau jaga ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kasih karunia-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman saudara kami yang menjadi ODP ataupun PDP Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu terus menyertai, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan juga untuk keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sembuhkan. Kuasa darah-Mu sempurna, bilur-Mu sempurna, menyembuhkan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk COVID pandemi 19 ini yang sungguh melanda seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kami semuanya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang berencana
akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan segera akan selesaikan virus pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan biarlah COVID-19 ini akan segera selesai. Vaksin-vaksin yang baik, yang bisa menyembuhkan Tuhan Yesus akan terjadi. Dan ini akan selesai dalam jangka yang secepat-cepatnya karena Tuhan turut bekerja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau jaga bangsa kami Indonesia. Kau juga jaga seluruh dunia ini. Tetap kuat ya Tuhan. Tetap memuliakan nama-Mu. Tetap tahu Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga dan jemaat FLC, kita juga bersyukur atas kesembuhan dari keluarga FLC dari sakit asam lambung dan sakit bagian paru yang kita doakan minggu lalu. Dan sekali lagi bagi seluruh jemaat yang membutuhkan dukungan doa agar Bapak Ibu sekalian dapat mengirimnya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan jangan lupa dan jangan malu juga untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bacakan Bible verse hari ini. Saya mengajak setiap jemaat yang berada di rumah untuk membacakan ayatnya bersama-sama. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Mari kita ulangin sama-sama. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua keluarga Forward Living Church. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Doa kami semua Anda dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Selamat datang di bulan Mei 2020. Kita ada dalam masa-masa yang tidak mudah, tapi sejauh ini kita berjalan sampai bulan yang kelima. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, di bulan Mei ini kita sebagai gereja kita punya tema yang baru, yaitu generosity, tentang kemurahan hati, tentang kebaikan. Jadi dalam beberapa minggu ke depan saya percaya ada hal-hal yang Tuhan ajarkan supaya kehidupan kita bisa mencerminkan tentang kebaikan Kristus. Dan saya yakin di masa-masa inilah Tuhan akan membuktikan lewat setiap hidup kita. Ini bukan tentang masa kehilangan, tapi tentang bagaimana kita bisa menerima yang terbaik sekalipun dalam kesulitan. Karena kita hidup bukan karena kita melihat. Kita hidup memang dalam dunia, tapi kita hidup oleh karena kekuatan dan penyertaan Tuhan. Jadi ajakan saya, terus percaya bahwa semua kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak akan pernah berhenti mencurahkan kuasanya untuk kehidupan kita. Jadi mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kesembuhan masih terjadi. Restorasi masih terjadi. Bahkan pertobatan akan terus dikerjakan bagi setiap kita yang percaya. Jadi hari ini sama-sama kita akan belajar tentang generosity. Yuk kita bersatu di dalam doa.
Bapak, aku berdoa buat keluargaku. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di bulan yang baru. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Semua karena anugerah-Mu. Aku berdoa memohon secara khusus pada hari ini, Bapa yang baik, berbicaralah di kehidupan kami secara pribadi. Supaya kami semakin mengerti. Bukan kebetulan, tapi biarlah waktu kami masuk di bulan kelima ini kami percaya hal-hal yang Kau telah rancangkan akan terus digenapi buat kami. Firman-Mu adalah makanan terbaik, Firman-Mu adalah terang untuk kami. Kami perlu Firman-Mu Bapa, lebih daripada apapun. Kami siap diberkati, berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur kita punya kesempatan untuk menerima firman. Tidak ada yang sia-sia. Kalau saudara dan saya bisa menerima firman. Saya ajak semua saudara dimanapun Anda berada. Mungkin lagi di ruang tamu, di kamar, di ruang makan, sendiri, dengan keluarga, atau mungkin dengan teman yang ada di kosan, atau dimanapun kita berada. Responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan ada benih yang baik itu dicuri, diambil oleh si jahat. Tapi biarlah benih Tuhan, firman-Nya, menjadi benih yang baik di tanah hati kita. Dan hidup kita bisa berbuah untuk menjadi pelaku firman Tuhan sepanjang minggu ini. Seperti tadi di awal saya katakan, bulan ini kita bicara tentang generosity, kemurahan hati atau kebaikan. Pertanyaannya, ada nggak sih di masa pandemi COVID-19 yang sekarang nih kita lagi lalui sama-sama, kita bisa belajar sesuatu tentang kemurahan hati? Bisa nggak sih kita belajar dari masa-masa sulit ini tentang kebaikan yang mencerminkan kehidupan Yesus untuk kita masing-masing? Jawabannya adalah sangat bisa. Dan memang ada hal-hal di masa pandemik ini yang kita bisa belajar tentang kemurahan hati. Ada 4 kebenaran yang kita bisa belajar dari situasi yang sulit ini tentang kebaikan, tentang kemurahan hati. Alkitab berkata di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bicara betapa pentingnya bahwa Alkitab bilang kalau hidup kita, diri kita tidak dapat mengendalikan diri. Itu digambarkan seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota itu saudara, roboh temboknya artinya kotanya nggak ada batasan lagi. Bahkan segala sesuatu yang dari luar yang tidak diinginkan untuk ada di dalam kota itu bisa masuk. Itulah kenapa luar biasa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Salah satunya adalah Dia tidak berhenti memberikan hikmat kepada kita. Seperti apa yang saudara dan saya akan sama-sama belajar hari ini. Bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang susah, penuh ketakutan juga kekhawatiran, ada aja berkat ilahi yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Supaya hidup kita justru tidak menjadi lemah, tetapi menjadi kuat. Dengan cara apa? Kita percaya bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa melihat kejelasan hidup kita di tengah-tengah kesulitan ini. Dan salah satunya lewat apa? Lewat kebaikan. Lewat kemurahan hati yang Tuhan ingin sampaikan. Dan ternyata Tuhan bisa sampaikan di masa-masa yang gak mudah ini. Ada 4 kebaikan yang kita bisa belajar di masa-masa yang sulit ini. Kebaikan yang pertama, kemurahan hati yang pertama kita bisa belajar adalah kita bisa murah hati untuk memulai sesuatu. Di masa-masa yang sulit ini, kita bisa punya dan belajar kebaikan untuk mulai sesuatu yang baru yang tadinya tidak pernah bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ternyata di masa pandemik atau wabah COVID-19 ini terjadi pergeseran waktu. Waktunya nggak berubah, tetap 24 jam. Waktunya tetap sama. Kita nggak bisa mundurin, kita nggak bisa pause waktunya, kita nggak bisa cepetin. Tapi apa yang berubah? Apa yang bergeser? Aktivitas kita yang bergeser.
waktu kita bekerja yang bergeser. Waktu durasi kita di rumah juga bergeser. Tadinya banyak orang malah bukannya sibuk sih, tapi sengaja menyibukkan diri supaya lebih banyak di luar dibanding di dalam. Karena statistik dan hukum alam membuktikan kedagingan itu kepuasannya memang lebih banyak didapat di luar. Tapi ternyata lewat masa kesusahan atau pandemik wabah COVID-19 ini terjadi pergeseran. Orang-orang yang tadinya lebih banyak keluar, kurang waktu di rumah, sekarang ini semua terbalik. Semuanya lebih banyak di rumah. Dan mau gak mau, di dalam rumah kita juga perlu penyesuaian. Yang gak normal sekarang, yang tadinya kemarin gak normal, sekarang menjadi normal. Tadinya banyak orang yang mungkin dalam satu keluarganya komplit. Tapi hari-harinya dilalui seringkali rasanya keluarganya gak pernah komplit. Kenapa? Jarang ketemu di rumah. Kalau sekarang enggak, terbalik. Semua lebih banyak di rumah. Bisa-bisa dari pagi makan siangnya sama-sama di rumah. Makan malamnya di rumah sama-sama juga. Dan ternyata itu nggak mudah buat sebagian orang. Kenapa? Tidak terbiasa. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, hati-hati. Kita akhirnya walaupun dekat, walaupun ada bersama-sama, tapi kita bisa merasa sendirian. Dan kalau itu terjadi, karena Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya ini tantangan buat kita. Di waktu terjadi pergeseran waktu, masihkah kita bisa belajar tentang kebaikan untuk memulai sesuatu yang baik dari hidup kita bagi sesama kita? Jadi ini tantangan. Gimana caranya? Kita tadinya nggak biasa di rumah, walaupun sama-sama satu keluarga, jarang ngobrol. Nah sekarang kita harus berlatih. Berlatih apa? Yang ngobrol. Berlatih untuk apa? Terbuka. Punya topik-topik yang real, yang bisa melengkapi, bisa menginspirasi, bisa memberi kekuatan, membangun rasa penerimaan. Dan seringkali itu harus dimulai bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Makanya ternyata di masa-masa sulit ini kita bisa belajar sesuatu yang bernilai. Sesuatu tentang kemurahan hati, yaitu apa? Memulai sesuatu yang baru. Kalau saudara selama ini mungkin memperlakukan rumah tempat tinggal saudara mungkin cuek-cuek gitu ya, kurang terlalu rapi atau nggak biasa bersih. Nah saudara bisa mulai sesuatu yang baik nih. Tinggalkan kesan yang positif. Bukan hanya karena lagi di musim ini, enggak. Tapi karena kita belajar di musim ini untuk sesuatu yang baik, memulai sesuatu yang baru. Apa yang kita bisa belajar hari ini bisa jadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Karena COVID ini pasti selesai. Tapi mari pakai waktu-waktu ini. Biarlah di masa yang akan datang kita punya kebiasaan, kita punya pola hidup yang baik. Bisa memulai sesuatu yang baik. Kita mulai bisa rukun lagi dengan keluarga. Kita bisa mulai membangun komunikasi, berinteraksi apa adanya. Kita nggak minder. Kadang-kadang kita suka lebih merasa diterima sama orang lain dibanding sama keluarga sendiri. Nah ini kan nggak boleh sebenarnya. Karena segala sesuatu harus dimulai dari awalnya itu di keluarga, di rumah. Lakukan perbaikan sekarang. Apa yang perlu kita perbaiki? Mungkin ada kebiasaan, budaya-budaya interaksi kita dalam berkata-kata, cara kita memperlakukan mungkin bahkan benda-benda yang kita biasa pakai di rumah kita rawat nggak, kita perlakukan dengan cara yang benar nggak, sehingga waktu orang melihat kita memperlakukannya, mereka juga sadar bahwa wow, kita orang yang berbeda, kita menjadi lebih baik. Bahkan di masa-masa sulit ini saya percaya kita bisa melakukannya. Alkitab bilang di Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Tuh kan, selagi punya kesempatan saudara bisa dengar dan nambah ilmu, nambah pengetahuan, gak pernah rugi. Jadi jangan melihat hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk di kehidupan saudara. Kita tolak dalam nama Yesus. Karena setiap hari rahmat Tuhan itu baru. Dan Tuhan tidak pernah absen
di setiap hari kehidupan kita. Dan Alkitab bilang, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Coba deh renungkan kembali. Bisakah lewat pergumulan ini? Yang pertama, kita belajar kemurahan hati untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin selama ini saudara nggak bisa merasakan artinya yang namanya quality time. Tapi di momen ini, pakai lewat kehadiran saudara, lewat kerendahan hati saudara, lewat kasihnya, kesabaran saudara, saudara punya quality time yang bisa dibagikan, dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan, cermin Kristus, kesabaran, kerendahan hati, dan kerelaan Kristus bisa nyata di hidup saudara dalam masa-masa sulit ini. Yang kedua, yang kita bisa belajar di masa pandemik COVID-19 ini tentang kemurahan hati, yaitu kita bisa belajar murah hati untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena di masa inilah, di masa yang semua orang alami yang nggak biasa ini. Bahkan in the last 100 years, dalam 100 tahun terakhir, tidak ada masa secara global mendunia seperti apa yang sedang terjadi kita alami hari-hari ini. Dan lewat kejadian ini, dampak apa yang kita terima? Ternyata ada satu dampak yang terjadi di hidup kita lewat pandemik ini adalah ada sesuatu yang melewati batas diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara, kita bisa melakukan sesuatu yang tadinya tidak pernah kita lakukan. Dan itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang bagaimana kita menggunakan keadaan sekarang ini tidak lagi hanya berfokus kepada diri sendiri. Ini bukan lagi tentang ego atau kepentingan diri sendiri. Makanya kita tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan memberi rasa respect, salut yang begitu tinggi kepada para pejuang yang masih sampai hari ini ada di garis depan. Bekerja nonstop. Para dokter, para perawat yang terus membantu para korban atau sesama kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Kita doakan mereka. Karena mereka juga harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya rasa kangen. Tapi lewat pekerjaan yang tidak mudah. Mereka bekerja saudara nonstop, tidur cuma beberapa jam. Maka mereka gak bisa pulang lagi. Mereka kangen sama keluarga. Gak bisa, kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka ambil begitu beresiko. Tetapi mereka lakukan demi kebaikan. Mereka lakukan demi kemanusiaan. Dan itu melewati batas diri mereka. Mereka juga udah gak sabar, mereka rasa ingin kangen, pengen ini semuanya stop. Tapi belum terjadi. Tapi mereka tidak berhenti melakukan kebaikan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan di garis depan. Memberi kita kekuatan, memberi kita spirit semangat supaya kita sadar. Ya, kita juga punya kesusahan. Kita mengalami kesulitan. Tapi percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tapi percayakah saudara, hari-hari ini Tuhan mau pakai saudara lebih dari apa yang saudara bisa bayangkan. Jadi kalau saudara selama ini mungkin hidup hanya karena apa kata orang. Saudara mungkin semangatnya hidup saudara hanya sebatas oleh karena apa yang orang lain katakan tentang latar belakang keluarga saudara. Saya ingin katakan inilah waktunya kita bangkit. Karena adanya kita ini bukan karena kuat gagah logika kita. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi yes, kita bisa belajar di masa kesulitan ini. Tentang kemurahan hati. Yang kedua, kita bisa murah hati untuk tidak lagi dan stop mementingkan diri sendiri. 2 Korintus 10 ayat 12. Paulus mengungkapkan kondisi keadaan diri dan pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Di mana dia berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri.
Mereka mengukur, lihat, mereka melihat diri mereka dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Artinya apa? Kata Paulus, stop. Jangan kamu hidup dan merasa hidup karena apa kata orang. Jangan kamu hidup dan merasa hidup oleh karena pengalaman yang terjadi. Tapi hiduplah oleh karena janji Tuhan. Hiduplah sebagai orang percaya. Orang percaya hidup oleh apa? Oleh iman. Apa tuh iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan berbahagialah kalau saudara terima firman hari ini, saudara percaya walaupun belum terjadi. Tapi disinilah waktu saudara mulai mau mendengar firman, timbul kekuatan, timbul harapan. Bukan karena saudara secara logika mau menerima, tapi karena saudara tahu sebagai anak-anak Kristus, sebagai kita anak-anak yang sudah ditebus. Itulah privilege, itulah kehormatan kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggal diam atas keadaan kita. Jadi jangan berhenti percaya, lakukan yang terbaik, jangan menunggu untuk berubah. Alkitab berkata 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat keluarga FLC yang begitu setia secara aktif, berkorban. Secara logika gak mungkin di masa-masa sulit ini saudara bisa melakukan apa yang sedang saudara lakukan. Saudara tidak berhenti memberi tiap minggunya. Saudara terus menabur. Bahkan kita tahu di setiap awal minggu tiap bulan kita punya kesempatan untuk menabur, memberi. Saudara, terima kasih untuk setiap persembahan syukur, persembahan sulung. Bahkan setiap perpuluhan yang saudara tabur. Semua itu tidak akan sia-sia. Seringkali ada ketakutan, ada kekhawatiran, rasa parno untuk melepaskan, mungkin kalau kita bicara secara khusus tentang uang ya. Karena kita takut di masa sulit ini kapan selesainya, masa PSBB ini kapan selesainya nih, cukup gak cashnya nih. Ya ada orang berkata hari-hari ini, cash is a king. No, uang bukan raja, Yesus adalah raja. Jadi terima kasih kalau saudara telah menunjukkan keteladanan dari pelajaran yang kedua tentang kemurahan hati, bahwa saudara telah memberi melewati batas diri logika saudara. Dan percayalah saudara tidak jadi miskin. Saudara akan lewati pandemik ini keluar lebih daripada pemenang karena ada Yesus di hidup saudara dan di hidup saya. Mari bangga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang bisa melihat bukan karena status kita lagi. Orang melihat bukan karena berapa banyak yang kita punya atau berapa susah atau berapa banyak yang kita nggak punya. Ini bukan tentang bertahan, tapi ini tentang tidak berhenti bersyukur. Bahwa Tuhan hidup selama-lamanya. Sekalipun orang bahkan dunia melihat kegelapan sedang terjadi. Tapi ada kekuatan Tuhan yang melewati batas logika dan diri kita. Sehingga kita tidak berhenti melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus percaya. Yang ketiga nih, yang kita bisa belajar dari masa susah atau kesulitan di pandemik COVID-19 ini. Tentang kemurahan hati. Yang ketiga nih, ternyata kita bisa punya kemurahan hati untuk tidak memberi setengah-setengah. Alkitab bilang nih di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Coba deh saudara renungin, berdiri teguh jangan goyah. Ini sebenarnya firman Tuhan buat kapan? Ada musimnya enggak? Tapi faktanya kan, seperti waktu lalu saya katakan, ini akan kelihatan semakin sulit. Dan kita ada di tengah-tengah kesulitan itu. Begitu banyak sesama kita yang masuk dalam area PHK atau pemberhentian kerja. Dan itu sudah terjadi. Begitu banyak sesama kita yang gajinya dipotong. Dan saya bersyukur, berterima kasih untuk kerendahan hati
untuk cinta yang keluarga FLC tunjukkan teman-teman di volunteers yang begitu peduli, memperhatikan minggu demi minggu bagi sesama yang benar-benar memerlukan bantuan bahkan dalam kehidupan harian dan mingguan. Terima kasih untuk mengumpulkan paket-paket sembako dan didistribusikan. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kita peduli, kita mau mencintai, tidak setengah-setengah. Dan inilah waktunya, di sini sekarang momennya kita belajar. Itu sebabnya dikatakan jangan goyah, berdiri teguh. Kapan? Setiap saat, apapun musimnya. Seperti hari-hari ini. Dan kita lagi ada di bulan yang baru. Masih percaya nggak saudara bahwa Tuhan ada di bulan ini? Masih percaya nggak Tuhan bukan hanya memulai di awal bulan ini, tapi Tuhan sudah sampai selesai ada dan melewati hari-hari di bulan Mei ini. Artinya bulan ini akan tetap lebih baik daripada bulan kemarin. Sekalipun kita sadar ternyata apa yang kita pikir kita punya sekarang mungkin kelihatannya tidak berarti karena lepas dari hidup kita. Gaji nggak jadi kekuatan, status nggak jadi kekuatan, nggak jadi panutan lagi. Sekarang kita lagi diuji bagaimana kita bisa memimpin diri kita sebaik mungkin melewati kesulitan ini. Tidak ada cara yang lain. Beri dan lakukan, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang telah memberi yang terbaik lebih dulu buat kita. Bukankah nanti setelah firman ini selesai, di minggu pertama kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus? Masih ingatkah bulan kemarin bahkan kita punya tema yaitu tentang pengorbanan. Yesus mati dan bangkit, memberikan kemenangan kekal untuk kehidupan kita yang percaya. Termasuk sampai tahun 2020, bahkan bagi generasi kita harus melewati secara global kesusahan ini. Masihkah saudara percaya bahwa Tuhan ada di ruang tamu, di kamar, di ruang makan, di hidup dan bersama-sama tinggal dengan saudara? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah waktu di mana kita semua bisa memulai. Kita bisa memulai. Saya juga bersyukur untuk istri saya. Ya, di 2 minggu terakhir ini ya Tuhan gerakan hatinya, memberikan benih kreativitas sehingga istri saya bisa memulai membuat kue, ya, cheesecake, namanya Jill Cheesecake. Puji Tuhan, sampai hari kemarin itu udah 60 kue dibuat, didistribusikan dan dijual. Saudara, tadinya kita nggak pernah lakukan ini, dan saya juga baru tahu buat kue itu nggak gampang. Moodnya harus cocok. Jangan maksain buat kalau moodnya nggak enak, nanti adonannya bisa salah. Apa yang saya mau bagi? Di masa-masa sulit ini masih bisa kita belajar untuk punya kehati-hatian. Masih bisa di masa-masa sulit ini kita bisa menimbang-nimbang diri kita. Gak harus di luar, mulai dari dalam. Bahkan di masa-masa sulit ini kita bisa tetap berkreativitas. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kreatif. Cuman mau gak kita memulai? Ya itulah kenapa Tuhan mau bicara hari ini buat kita. Emang bisa belajar kebaikan di masa-masa sulit ini? Ya bisa. Ini yang ketiga. Kita belajar untuk apa? Tidak setengah-setengah. Kita belajar untuk apa? Percaya ada sesuatu yang baru dimulai di hidup kita. Apapun yang saudara bisa lakukan, mulai sekarang. Dan Tuhan pasti menyertai. Mulai berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi. Mulai baca Alkitab jangan setengah-setengah, jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Dan saksikan online Sunday service ini sampai selesai. Nikmati berkatnya dan bagikan. Ajak teman-teman keluarga.
kasih linknya supaya semua bisa menikmati berkat firman Tuhan secara khusus di awal bulan Mei ini. Dan yang terakhir, yang keempat, apa sih yang kita bisa belajar tentang kebaikan, tentang kemurahan hati di masa susah ini? Yang keempat adalah kita bisa belajar ternyata kita bisa menunjukkan, kita bisa punya kemurahan hati untuk menunjukkan kekuatan. Karena kemurahan hati tidak pernah itu bermaksud menunjukkan kelemahan saudara. Kemurahan hati selalu memberi saudara energi. Kebaikan selalu memberi semangat. Kebaikan selalu memberi saudara dorongan. Dan dahsyatnya, jika saudara percaya tentang kebaikan, kebaikan akan selalu menuntun saudara untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan lebih daripada apapun juga. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Nggak bisa dipungkiri, ada ketakutan yang tercipta. Ada kekhawatiran besar yang tercipta lewat pandemik ini. Tapi tahukah saudara, di saat orang-orang lain takut, disitulah saudara Tuhan mengharapkan kita anak-anaknya bangkit. Inilah waktu untuk menuai tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Makanya Alkitab bilang di Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jangan biarkan saudara berhenti berbuat baik. Jangan biarkan saudara berhenti untuk belajar punya rasa dan tindakan tentang kemurahan hati. Di saat orang lain takut, biarlah lewat kehadiran saudara, ketakutan mereka dibebaskan, ketakutan mereka diangkat. Yeremia 32 ayat 39 berkata, Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Terus memberi, terus berbuat baik. Hiduplah dalam mencerminkan kehidupan Yesus sendiri. Jadilah seperti Yesus. Tidak mudah, tapi itulah kenapa kita punya kesempatan hari ini mendengar firman lewat pujian penyembahan teman-teman di FLC Worship telah menggemburkan tanah hati setiap kita. Sehingga waktu firman ini masuk, firman ini menjadi kekuatan. Bukan hanya sekedar inspirasi, tapi menjadi benih yang hidup di tanah hati yang baik. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satu kuasa pun yang jahat yang sanggup mengambil benih Tuhan yang sudah ditabur di tanah hati kita. Dan ayat terakhir yang saya ingin sampaikan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Terimalah firman ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Persiapkan sebaik mungkin hidup dan keluarga saudara dalam masa-masa ini, di bulan Mei ini, supaya kita sadar ini bukan tentang ego kita lagi, ini tetap tentang waktu dan rencana Tuhan akan digenapi di hidup saudara. Ada banyak hal kita bisa belajar tentang kemurahan hati di masa-masa ini. Inilah waktu untuk memulai. Inilah waktu untuk saudara percaya. Saudara bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan. Karena semuanya Tuhan izinkan terjadi melewati batas diri kita dan membuat kita untuk bisa melakukan tidak setengah-setengah. Punya kemurahan hati dan biarlah Yesus yang dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berdoa buat setiap keluargaku yang telah mendengar firman-Mu. Kuatkan setiap kehidupan dan hati. Terus berikan hikmat supaya benar-benar benih firman-Mu menjadi makanan terbaik buat kami. Dan kami punya gairah untuk merenungi dan mulai melakukan semua yang Kau kehendaki. Dalam masa-masa yang tidak mudah, kami bersyukur kami tetap bisa belajar
tentang kebaikan. Ajarkan kami supaya momen demi momen membentuk kami menjadi lebih lagi serupa dan segambar dengan Engkau. Biar dalam masa-masa ini kami tidak mengikuti apa yang dunia mau, tapi kami tetap mengikuti apa yang Engkau mau. Sehingga kami percaya dan kami berdoa dalam nama-Mu Yesus, di masa ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Pertobatan dan kemenangan akan terus kami rayakan setiap hari, setiap minggunya, dan sepanjang bulan ini. Bahkan saat ini kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu sebelum kami akhiri Sunday service kami. Layakan kami untuk merenungi, mengingat kembali kemenangan yang telah Engkau beri di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami siap sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Inilah saatnya untuk kita segera menyiapkan roti dan anggur. Saya percaya saudara telah menyiapkannya. Mari gunakan waktu yang ada, tetap di dalam hadirat Tuhan, dan biarlah yang terbaik tercurah. Karena saya percaya mujizat dari tadi sudah terjadi di kehidupan kita. Silakan siapkan setiap roti dan anggur. Tiba saatnya untuk kita segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati, karena kita percaya kemenangan kekal sudah diberikan buat setiap kita, anak-anaknya. Mari angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang ada di tangan kanan kami. Kami percaya ini adalah lambang dari tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah di kayu salib. Luar biasa pengorbanan-Mu yang sempurna, tidak ada cacatnya. Dan kami terima kemenangan yang Kau beri lewat kebangkitan-Mu. Pada hari ini kami terima di kehidupan kami dalam nama-Mu Yesus. Bahwa yang lama di hidup kami sudah berlalu. Dan kami masuk di bulan Mei 2020 ini menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya pemulihan, perbaikan, restorasi Engkau terus kerjakan, dan kami siap kompak di hadirat-Mu bersama dengan Roh Kudus. Supaya kami hidup semakin melekat, bukan menjauh tapi melekat dan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Yesus Kristus Tuhan kita? Amin. Terima, makanlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kami bersyukur untuk apa yang ada di tangan kanan kami. Lambang dari darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Sebab hanya oleh bilur-bilur pengorbanan-Mu, kami yang percaya Bapa, kami terima hari ini kemenangan. Di mana kami hari ini, semua kami dimanapun kami berada, kami katakan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini kami hidupnya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, terima pendamaian serta pengampunan dosa. Oh, kami bersemangat masuk di bulan yang baru ini. Kami bergairah sebab kami tahu kemenangan ada di depan kami. Lembaran yang baru, kesempatan yang mulia kami terima dan kami mau hidup di dalamnya, hidup di dalam iman. Bimbing kami, Roh Kudus yang baik. Thank you untuk tidak pernah tinggalkan kami. Thank you untuk selalu aktif membimbing kami. Itulah kami mau rayakan dengan penuh hormat sekarang, bahwa kami telah dimerdekakan dan kami siap berjalan bersama-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus?
Amin. Terima, minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ambil silakan waktu beberapa detik mengucap syukur. Berterima kasih. Iya, mengucap syukur, katakan kepada keluargamu, di kiri kananmu katakan, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Yesus ada di dalam kamu. Katakan kepada kiri kananmu, jangan takut, Yesus bersama dengan kita. Yes, terima berkat hari ini. Mujizat telah terjadi, yang sakit sudah disembuhkan, ya, yang lemah dikuatkan. Saudara jangan takut, Tuhan menyertai saudara. Ini bukan masa kehilangan, dalam masa menerima Tuhan akan buktikan. Oh, bulu yang patah terkulai tidak akan dibiarkan Tuhan. Seperti firman hari ini, oh justru di masa-masa ini kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa belajar tentang kemurahan hati. Itu sebabnya melangkah, lakukan sesuatu. Percayalah, tidak ada yang terjadi kebetulan. Tuhan izinkan, Tuhan atur semuanya untuk mendatangkan, bahkan memberi kedewasaan kepada kita. Itu sebabnya terima berkat hadiratnya di hari ini. Melangkah, berjalan, lanjutkan hidup saudara di bulan Mei ini dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Jadi garam dan terang. Cerminkan kehidupan pribadi Yesus semakin serupa dan segambar dengan Dia. Sekali lagi saya berterima kasih untuk semua keluarga FLC yang setia menabur, terus memberi. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dalam setiap buah sulung, ucapan syukur, juga perpuluhan. Doa kami biar di bulan Mei ini pintu-pintu yang luar biasa, gerbang-gerbang yang luar biasa terbuka, dan saudara siap mengelola apa yang Tuhan titipkan. Jangan takut, kelola dengan benar, penuh kehati-hatian. Minta selalu bantuan dari Roh Kudus supaya hati pikiran kita dicerahkan, sehingga bukan kegelapan yang kita lihat, karena dalam kegelapan kita nggak bisa lihat apa-apa, tapi bersama firman Tuhan. Firman adalah terang dan pelita, dan saudara bisa melihat hidup kita tetap naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita terima doa berkat. Bapak, aku bersyukur untuk hadirat-Mu pada Sunday Service hari ini, di mana kami boleh menyaksikan lewat FLC YouTube channel. Engkau urapi, biarlah lewat wadah ini Tuhan, benar-benar setiap pribadi dan setiap keluarga mengalami pemulihan dan lawatan secara langsung daripada-Mu. Pakai wadah ini, FLC YouTube channel ini, menjadi kesaksian yang hidup, dan kemenangan demi kemenangan terus diberitakan. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oleh kuasa